Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nurul Korisevita dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas biologi saya mengenai peranan kingdom protista. Bagaimanakah peranan protista itu dalam kehidupan? Apakah protista itu menguntungkan atau justru malah merugikan ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, yuk simak sampai habis ya penjelasan mengenai peranan kingdom protista. Kingdom protista memiliki dua bentuk peranan dalam kehidupan, yaitu peran yang menguntungkan dan yang merugikan. Pertama, saya akan membahas tentang peran protista yang menguntungkan. Kedua, saya akan membahas tentang peran protista yang merugikan manusia. Dan yang ketiga, saya akan membahas tentang peran protista yang merugikan tumbuhan dan hewan. Protista dalam kehidupan manusia banyak memberikan keuntungan bagi manusia dan organisme lain. Manfaat terbesarnya adalah sebagai penghasil oksigen dan sebagai produsen terbesar. Oke, yang pertama ada Entamoeba coli. Ia hidup di dalam usus besar mamalia dan berperan sebagai proses pembusukan sisa makanan. Lalu ada Radiolaria. Ia mempunyai kerangka dari zat bersih yang dimana lumpur radiolaria dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Lalu ada Paramecium. Ia sebagai organisme indikator pencemaran air oleh zat organik. Lanjut, ada Chlorella, contohnya alga hijau, untuk suplemen makanan, obat-obatan, dan bahan kosmetik. Lalu ada Rhodymenia palmata atau alga merah sebagai sumber makanan. Selanjutnya ada diatom atau alga pirang atau Chrysophyta. Ia mengandung silika tanah diatom yang digunakan sebagai penggosok, isolasi bahan industri kaca, dan penyaring bakteri. Lanjut, di bagian kedua, selain dapat memberikan manfaat bagi kehidupan, protista juga mempunyai peran merugikan karena banyak dari anggotanya yang bersifat parasit loh. Sesuatu yang berkaitan dengan parasit tentu adalah penyakit. Lalu, apa aja ya organisme protista yang menyebabkan penyakit? Ini beberapa organisme yang menyebabkan penyakit pada manusia. Pertama, ada Entamoeba histolytica. Ia hidup di dalam liang usus manusia yang menyebabkan kerusakan jaringan pada usus dan diare atau bisa dikenal dengan amebiasis. Nah, yang kedua ada Trypanosoma gambiens. Ia hidup di dalam darah manusia dan bisa menyebabkan penyakit tidur loh. Lanjut, ada Leishmania donovani. Ini menyebabkan penyakit Kala-Azar atau leishmaniasis. Penyakit ini ditandai dengan gejala hati dan limfa membengkak serta demam yang berkepanjangan. Sekarang saya akan membahas organisme-organisme apa aja sih yang menyebabkan penyakit pada hewan dan tumbuhan. Pertama, kita simak peran protista yang merugikan hewan terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama ada Trichomonas coitus. Ia bisa menyebabkan keguguran pada sapi. Lalu ada Trypanosoma evansi yang menyebabkan penyakit sura pada sapi, kuda, dan kerbau dan dapat mengakibatkan kematian pada ternak tersebut. Lalu ada Trypanosoma ecoperdium. Spesies parasit ini mengakibatkan penyakit duri pada kuda dan hewan lain dalam famili Equidae. Lanjut, kita akan bahas mengenai organisme yang merugikan tumbuhan. Ada apa aja sih? Oke, pertama ada Phytophthora infestans. Ini menyebabkan penyakit leaf blight atau busuk daun pada kentang. Lalu ada Phytophthora nicotin. Ini adalah jamur pada tanaman tembakau. Keberadaan inokulum pada suatu lahan akan menjadi ancaman bagi setiap penanaman tembakau. Hal ini dikarenakan inokulum Phytophthora nicotin mampu bertahan dalam tanah hingga 5 tahun dan aktif menginfeksi serta bereproduksi saat tersedia tanaman inang. Oke, selanjutnya ada Phytophthora palmivora. Ini menyebabkan penyakit busuk pada buah kakao. Sejenis jamur yang dapat mempertahankan hidupnya dalam tanah bertahun-tahun. Pada musim kering, spora hidup dalam tanah dalam bentuk siste yang mempunyai dinding tebal. Wah, ternyata slide tadi adalah slide terakhir dari pembahasan kita mengenai peranan kingdom protista. Gimana? Sekarang kamu sudah tahu kan bahwa protista itu mempunyai dua peranan, yaitu menguntungkan dan merugikan. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan mohon maaf apabila
ada salah pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.